Shalom saudara semua, dalam episode kali ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan, yaitu the higher vision. Visi yang lebih, pandangan yang lebih. Bilangan pasal 14 ayat 6-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, dalam menghadapi keadaan yang semakin berat, kesulitan ekonomi, masalah kehidupan, mungkin masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kita membutuhkan yang namanya the higher vision, sudut pandang yang lebih tinggi. Sudut pandang yang lebih tinggi ini maksudnya dari sudut pandang manusia yang terbatas. Saudara, ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang berkawan, ada satu mereka bersahabat begitu ya, di mana si A dan si B bersahabat dan kerja di satu gedung. Tetapi si A ini kerja di lantai 2, sedangkan si B ini kerja di lantai 10. Nah, memang pada saat itu lagi macet-macetnya gitu ya, karena si A lihat dari depan jendelanya, wah di depan ini macet sekali. Si A bilang, telepon ke si B, wah walaupun ini udah jam pulang, mending kita jangan pulang dulu, karena ini macet banget, kata si A. Si B lihat dari lantai, di atas lantai 10, dia lihat, oh macetnya cuma segini, kalau nggak pulang sekarang, wah bisa nanti makin panjang, justru harus pulang sekarang. Dari ilustrasi itu kita mempelajari the higher vision, sudut pandang yang lebih tinggi, cara pandang yang di atas, itu jauh akan lebih bisa melihat banyak daripada sudut pandang yang di bawah. Ada 12 pengintai yang pergi mengobservasi negeri yang Tuhan mau berikan. Tetapi mereka berhadapan dengan kenyataan dan mereka menggunakan cara pandang manusia yang begitu terbatas, yang apa mereka bisa lihat. Tetapi kalau kita lihat Kaleb, bahasanya itu di luar dari bahasa manusia yang terbatas. Dia selalu berkata tentang Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hebat. Sudut pandangnya berubah, bukan dari manusia, tetapi sudut pandang Allah. Mari kita harus belajar hari-hari ini melihat dengan sudut pandang yang lebih tinggi, yaitu sudut pandang ilahi. Bahkan dikatakan mereka, yaitu raksasa itu akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ini adalah sudut pandang yang sangat berbeda, karena yang 10 lain, wah raksasanya besar, mana sanggup kita, habis kita, dimakan nanti. Tapi sudut pandang dia apa? Oh enggak, mereka itu sudah habis duluan, karena yang menyertai mereka sudah nggak ada lihat. Dia melihat dengan sudut pandang yang berbeda, dengan kacamata iman. Hari-hari ini kita butuh kacamata iman, saudara. Saudara, hidup ikut Tuhan tidak pernah mengubah kenyataan bahwa setiap kita akan menghadapi raksasa. Baik Kaleb maupun 10 pengintai lain menghadapi the same, raksasa yang sama. Tetapi waktu sudut pandangnya dirubah, cara memandangnya dirubah, maka cara hidupnya berubah. Saudara, hari-hari ini sudut pandang kita harus dirubah. Melihat tantangan, melihat masalah, jangan dijadikan itu sebagai hambatan, tetapi jadikan itu sebagai kesempatan, alat belajar, alat di mana Tuhan mau bawa kita lebih tinggi. The higher vision. Mari saudara. Karena kalau sudut pandang kita nggak beda sama 10 pengintai, wah habis kita, nggak mampu kita, wah Tuhan jahat, wah nggak sanggup kita. That's it. Ya udah, selesai hidup kita. Tetapi waktu kita punya the higher vision, kita melihat dengan sudut pandang tinggi, sudut pandangnya Allah, sudut pandang ilahi, kita akan menelan semua masalah-masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan, menegur kami. Hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami punya sudut pandang yang lebih tinggi, sudut pandang yang lebih luas.
Bukan dengan sudut pandang manusia yang begitu amat sangat terbatas, tetapi dengan sudut pandangnya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan berkati setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh anak-anakmu sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup mereka. Berkati mereka dalam segala aspek hidup mereka, di ladang, dalam kehidupan rumah tangga, yang studi, yang ujian, apapun Tuhan mereka yang hadapi, Tuhan yang jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapak, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah senantiasa atas kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.